Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi, masih melanjutkan pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor alfa. Ya, kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan mengenai sinyal transduksi dari tumor nekrosis faktor reseptor ketika berikatan dengan tumor nekrosis faktor alfa. Kemarin kita sudah membahas mengenai reseptor dari tumor nekrosis faktor, ya, ada TNFR1 dan ada TNFR2. Nah, TNFR1 nanti bisa menimbulkan sinyal intrasel yang seperti ini, ya. Sedangkan yang TNFR1 ini, yang ini TNFR2, ya, yang ini TNFR1 nanti bisa menimbulkan sinyal transduksi dalam sel yang warnanya merah ini, ya. Nah, nanti yang kita bahas itu tidak semuanya karena nanti terlalu panjang sehingga akan membebani kita untuk belajar, ya. Jadi nanti yang kita bahas adalah yang pembentukan kompleks 1, jadi sinyal transduksi melalui kompleks 1, kemudian sinyal transduksi melalui kompleks 2. Nah, kompleks 2 ini kan banyak, ya, ada kompleks 2A, ada yang kompleks 2B. Nah, ada juga yang membaginya menjadi ada kompleks 2A, kompleks 2B, dan kompleks 2C, ya. Karena terlalu panjang, nanti untuk kali ini kita membatasi pembahasan mengenai kompleks 1, kemudian hanya sampai pembahasan mengenai mengapa sama-sama tumor nekrosis faktor reseptor 1, yang satu bisa bergerak ke arah pembentukan kompleks 1, tapi kadang juga bisa terbentuk kompleks 2. Apa yang menentukan? Nah, nanti kita bahas itu untuk mempersiapkan diri memasuk pembahasan mengenai kompleks 2A di pekan yang akan datang, ya. Nah, kita mulai saja dulu. Adalah ini sinyal transduksi intrasel dari tumor nekrosis faktor reseptor 1 yang kompleks 1, ya. Jadi ceritanya kalau ada TNF alfa berikatan dengan TNFR reseptor, maka ini kan akan terjadi perikatan, ya, perlekatan. Nah, maka dia akan pindah ke lipid trough. Jadi pindah ke bagian membran sel yang lain yang disebut dengan lipid trough, ya. Nah, di lipid trough itu nanti ini kan proses berlanjut, ya, terjadi perubahan konformasional dari bagian intrasel dari TNFR1, ya, sehingga akan dilekati oleh tumor necrosis faktor reseptor associated dead domain, ya. Nah, setelah terbentuk ini, maka nanti akan memanggil RIP1. RIP1 itu reseptor interacting protein kinase 1, ya. Nah, kadang disebut sebagai RIP1, kadang disebut sebagai RIPK1, ya. Nah, setelah terjadi rekrutmen dari TRAT RIP1, maka akan diikuti dengan penempelan dari TRAF2 atau TRAF5, ya, tumor necrosis faktor reseptor associated faktor 2 atau 5, ya. Kemudian terbentuklah kompleks 1, yaitu reseptor, kemudian TRAT, RIP, dan TRAF. Ini disebut dengan kompleks 1. Langkah selanjutnya adalah terjadi penempelan CIAP atau cellular inhibitory apoptosis protein 1 atau CIAP2 ke kompleks 1 ini. Jadi reseptor, TRAT, RIP, dan TRAF, ya. TRAF2 atau TRAF5, ya. Nah, setelah terjadi penempelan pada CIAP pada kompleks 1, maka CIAP dan TRAF, ya, CIAP dan TRAF itu akan menempelkan protein ubiquitin kepada RIP1, ya, yang warnanya ini biru muda ini, ya, protein ubiquitin yang jenis K63.
Nah, setelah penempelan ubiquitin K63 ke RIP1, maka akan terjadi penempelan lubak ke protein ubiquitin K63 ini. Lubak itu adalah linear ubiquitin chain assembly complex ya. Isinya itu 3 protein ya dia ini. Lubak itu tersusun atas 3 protein, yaitu protein HOIL1 atau heme oxidase IRP2 ligase 1, kemudian tersusun juga oleh HOIP atau Hoil interacting protein, dan tersusun juga oleh protein sarpin. Jadi 3 protein ini, HOIL1, HOIP dan sarpin, membentuk lubak ya. Nah, lubak itu nanti fungsinya menempelkan protein ubiquitin M1 ke RIP ya. Nah, kalau sudah begini, ini kompleks satunya menjadi stabil ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah terjadi penempelan IKK atau inhibitory kappa beta kinase ke protein M1 ini yang warnanya biru ini ya, ini protein ubiquitin M1. Nah, setelah ini nanti di saat yang sama di protein K63 ubiquitin ini menempel juga di situ TAK1, yaitu TGF beta activated kinase 1 yang menempel, yang membentuk kompleks dengan TAP, yaitu TAK binding protein. Nah, kompleks ini akan menempel ke protein ubiquitin K63 ini. Nah, setelah dia nempel, maka TAK satunya bisa mengaktifkan IKK. Nah, kalau IKK-nya aktif, maka IKK itu akan memfosforilasi IKB atau inhibitory kappa B ya. Di gambar ini tidak digambarkan ya. Nah, setelah terfosforilasi, maka terjadi penempelan protein ubiquitin K48 ke IKB ya. Sehingga terjadi degradasi. Kalau IKB degradasi, maka terlepaslah NF-kB atau nuklear faktor kappa beta ya. NF-kB yang dilepaskan dari IKB, maka dia bisa bermigrasi ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi dari gen target. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang berikutnya, TAK itu juga bisa mengaktifkan MAPK atau mitogen activated protein kinase ya. Nah, nanti jalur MAPK ini akan mengaktifkan protein AP1 faktor transkripsi ya, ini bisa masuk ke inti sel untuk mempengaruhi gen target ya. Itu sinyal transkripsi dari TNF reseptor 1 yang berikatan dengan TNF alfa melalui pembentukan kompleks 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sinyal transkripsi dari TNF reseptor 2 setelah berikatan dengan TNF alfa. Ya, dia selalu diawali dengan ikatan antara TNF alfa dengan reseptornya, yaitu tumor necrosis faktor reseptor 2. Kemudian pindah ke lipid trough kayak tadi ya. Terjadi perubahan konformasional dari bagian intrasel TNFR2, kemudian dilekati oleh trough 1 atau trough 2 ini ya. Bedanya dengan yang tadi, yang kompleks 1 tadi, kalau yang TNFR1 kompleks 1 tadi dilekati oleh trough 2 atau trough 5 ya. Kalau yang ini trough 2 atau trough 1. Setelah itu ditempeli oleh CIAP sama seperti tadi, dan proses selanjutnya mirip dengan yang terjadi melalui kompleks 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, balik ke tumor necrosis faktor yang berikatan dengan TNFR1 ya. Kan TNFR1 itu bisa membentuk jalur sinyal melalui pembentukan kompleks 1 atau melalui pembentukan kompleks 2. Melalui kompleks 2. 1 atau 2. Padahal reseptornya sama, TNFR1. Lalu apa yang menentukan pembentukan kompleks 1 atau pembentukan kompleks 2? Nah, kuncinya ada di
reseptor interacting protein kinase. Ya. Nah, di RIPK1 ini bagaimana? Apakah dia terubiquitilasi ataukah tidak terubiquitilasi? Ya. Kalau dia terubiquitilasi atau RIPK ini ditempeli oleh protein ubiquitin, ya, maka RIPK ini akan melekat di TRAF dan RIP, ya, melekat di sini. Dekati lagi tambahi dengan TRAF, ya, sehingga kompleks di sini itu akan stabil, ya, sehingga terbentuk kompleks 1. Tetapi kalau RIPK ini tidak terubiquitilasi, tidak ditempeli oleh protein ubiquitin, atau sudah ditempeli tetapi protein ubiquitinnya dilepaskan oleh enzim deubiquitinase, ya, maka RIPK-nya tidak terubiquitilasi. Nah, kalau RIPK tidak terubiquitilasi, maka dia bisa lepas dari kompleks ini, masuk ke sitoplasma. Di sitosol ini, maka RIPK-nya akan membentuk kompleks 2. Nah, itu yang menentukan apakah terjadi kompleks 1 ataukah akan terjadi kompleks 2 ketika TNFR1 itu berikatan dengan tumor nekrosis faktor alfa, ya. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya? Ya, caranya bisa melalui bantuan protein A20. Ya, protein A20 itu menghambat aktivitas dari CIAP ini. Nah, kalau CIAP dihambat tidak terjadi ubiquitilasi dari RIP. Ya. Di samping itu A20 nanti menempelkan ubiquitin K48 ke protein UBC13 ini. Ya, padahal ini dibutuhkan untuk pembentukan ubiquitilasi dari RIP. Ya, sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya kalau dia ditempeli oleh protein K48 ini, maka UBC13 ini akan didegradasi. Nah, kalau dia didegradasi ini tidak terbentuk. Ya. Nah, RIPK-nya menjadi tidak terubiquitilasi. Ya, kalau dia tidak terubiquitilasi, baik karena tadi dihambat CIAP-nya sehingga tidak ada penempelan protein ubiquitin, atau degradasi, ya, sehingga tidak terbentuk protein ubiquitin nempel di sini, ya, maka RIPK-nya tidak terubiquitilasi. Kalau RIPK tidak terubiquitilasi, maka RIPK-nya keluar dari kompleks 1 ini, masuk ke sitosol, membentuk kompleks 2, gitu ya. Atau cara yang kedua adalah ada protein yang disebut dengan silindromatosis. Ini adalah protein deubiquitinase, ya. Nah, nanti silindromatosis itu menempel pada TRAF2 ini. Nah, fungsinya dari silindromatosis ini adalah menghilangkan rantai ubiquitin yang nempel di RIPK, ya, sehingga kalau ini hilang, ya, maka RIPK-nya tidak terubiquitilasi. Kalau tidak terubiquitilasi, dia lepas ke sini, ke sitosol membentuk kompleks 2, gitu ya. Selanjutnya, ya, saya kira demikian dulu ya untuk pekan depan kita membahas mengenai kompleks 2. Jadi sinyal transduksi dari tumor nekrosis faktor reseptor 1 setelah berikatan dengan TNF alfa melalui jalur 2, ya. Bisa nanti 2A kita bahas, 2B kita bahas, sekalian kita mengakhiri perdebatan dengan sekaligus membahas yang 2C sekalian, ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.